Berbagai macam game seru akan dimainkan di sini. Informasi mengenai Yamaha dan motor display bisa Anda dapatkan di sini. Anda juga bisa mencoba ketangguhan motor-motor Yamaha hanya ada di acara ini. Semua itu hanya ada di 500 Kampung Yamaha. Setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 5 sore hanya di JTB. Dipersembahkan oleh Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pak Pemirsa, dan langsung saja kita sapa penelpon yang sudah menunggu. Terima kasih sudah menunggu. Selamat malam. Selamat malam. Malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Gatot, Pak Jumadi. Baik. Pak Mencari. Dari Madiun ya. Baik Pak Gatot, silakan Pak. Iya, selamat malam Pak Jumadi. Cuk, Irawan. Iya. Masalah lansia Pak, jangan dibebankan ke Pemkot dan kabupatennya itu Pak. Pemkot Kualan Pak, punya Liponsos itu loh, ke PT itu loh. Iya toh, minta bantuan ke Kualan nanti Pemkot semua Pak. Iya toh, ini Pak Gatot Bumisari Pak Jum. Iya loh, Pemkot dan kabupatennya itu loh. Iya toh, tolong Pak Jum ya, Jum, ya Pak Irawan, kodnya itu, tolong. Ini contoh Pemkot sama dengan saya Pak Jul, Bu Risma aja loh. Audensi saya itu 4 bulan saya nggak diterima. Pemkot kan nanti dari Kesra, dari Dinas Sosial Pemkot Kualan, terus Kualan jelas itu Pak. Semuanya minta bantuan Pemkot semua. Terima kasih Pak Jumadi. Baik. Jelas. Baik, nggak begitu jelas ya suara yang kita terima ya, tapi semoga. Partner saya mengusos. Oke, baiklah, sebentar. Baik, di belakang Pak Gatot sudah ada penelpon yang juga menantikan. Semoga ini suaranya bisa lebih keras dan lebih jelas. Selamat malam. Malam. Bapak, dengan Bapak siapa? Halo. Pak siapa Pak? Halo, Pak Bagus ya, di Surabaya Pak Bagus. Iya, saya ada masukan yang barangkali bisa jadi pemikiran teman-teman di PK3S. Lansia itu manusia yang menurunkan generasi sekarang ini. Tapi pemuliaannya kalau saya perhatikan, beberapa keluarga itu menelantarkan. Kadangkala saya juga melihat lansia mengalami kesulitan ketika menapai kehidupannya di menjelang akhir hayat ya. Jawa Timur ini provinsi yang besar, potensi warganya luar biasa, tapi kenapa sampai hari ini fungsi-fungsi sosial untuk penanganan lansia itu rasanya saya tidak melihatnya. Misalnya begini, ada program provinsi untuk menyelenggarakan bina harmoni persiapan menyongsong hidup akhir, itu bagaimana dilibatkan di sana itu mahasiswa psikologi, dokter, kemudian ahli gizi, ahli spiritual dan sebagainya. Momentum itu digagas untuk dijadikan prototipe sehingga di setiap kota tidak mungkin tidak ada lansia. Artinya ini jadi program pemerintah untuk memuliakan orang-orang tua kita. Pernah saya mengalami kesulitan, katakanlah orang tua saya sedang sulit mengalami adaptasi dalam kehidupan di rumah karena sudah menjelang sepuh. Maka saya punya ide untuk gimana ayah saya pertemukan dengan orang-orang yang sepuh. Maka saya mencari biro atau lembaga lansia gitu ya, panti lah gitu. Nama ini rasanya sulit kita cari. Dan tenaga sukarelawannya itu sangat minim, dan ini barangkali provinsi bisa melibatkan peran mahasiswa, peran LSM untuk menindaklanjuti kegiatan supaya lansia ini dimuliakan betul. Apakah ada ide untuk itu dibikin begitu? Terima kasih Bapak. Baik Pak Bagus, itulah masukan yang diberikan oleh Pak Bagus. Tapi Pak Jumadi dulu kita berikan kesempatan untuk menjawab. Mungkin Pak Gatot tadi silakan yang tertangkap apa, dan yang Pak Bagus tadi ini berarti kan tanggung jawab terbesar memang ada di pemerintah begitu. Menyadari betul Pak tanggung jawab terbesar memang ada di pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah pelaksanaannya bersama masyarakat gitu ya. Memang tanggung jawab pemerintah harus. Iya. Iya. Salah satu tanggung jawab pemerintah itu harus pandai-pandai
mengajak masyarakat untuk masyarakat berpartisipasi. Itu salah satu tugas pokok pemerintah. Jadi pemerintah jangan asik ngerjakan pekerjaannya sendiri yang pasti tidak mampu, tapi harus juga asik bagaimana memotivasi masyarakat sehingga mereka itu tahu, dari tahu mereka mau, dari mau mereka harus dimampukan untuk bisa berpartisipasi aktif. Nah, ini harus digalakkan, terutama mendengar apa yang disampaikan oleh para pembicara maupun yang bertanya melalui tadi, bahwa di sini nilai-nilai kesetiakawanan itu luntur. Nah, ini terutama itu bagaimana digalangkan nilai-nilai kesetiakawanan, di mana nilai-nilai kesetiakawanan itu sekarang sudah jelas tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Di situ dikatakan merupakan salah satu asas pokok atau fondasi dari PKS, penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di situ dikatakan bahwa kesetiakawanan itu adalah kepedulian, sikap kepedulian untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang kurung tatwamasi. Lah ini empati dan kasih sayang ini yang belum sepenuhnya dihayati, terutama kasih sayang yang di telinga kita sudah sangat familiar, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan tapi bermasyarakat. program-program sudah disiapkan tidak Pak? Tadi seperti Pak Bagus memberikan masukan program-program yang itu memang untuk memuliakan lansia begitu. Jadi kita program pemerintah memang bagaimana lebih banyak mendorong partisipasi masyarakat. Jadi di tempat di dinas sosial misalnya kita mendorong bagaimana para pimpinan daerah, para bupati, wali kota bisa care terhadap 7 aspek tadi itu dengan cara melakukan penilaian, meneliti, mencermati kebijakan-kebijakan kepemimpinannya. Bagaimana kalau kabupaten kotanya tidak care begitu Pak? Ini kan baru 4 kabupaten kota saja yang punya perda ini. Ya, tidak. Karena kan hampir 34 kabupaten kota belum nggak punya perda ini, berarti artinya jadi tidak care gitu. Itu salah satunya sehingga dipilih istilahnya pembina LU ya. Baik. Kemudian juga pemilihan Karangwerda terbaik, karena Karangwerda merupakan salah satu fasilitasi yang sangat potensial untuk memberikan 7 aspek pelayanan. Baik, silakan untuk yang lain. Saya kira idealnya begini, itu kan keluarga ya sebagai ujung tombak sebenarnya. Sebelum lari ke pemerintah sebenarnya, keluarga itu ya sebagai ujung tombak. Nah, kalau keluarga sudah tidak ada lagi, ya sudah pelayanan sosial sepenuhnya ke panti-panti atau pelayanan-pelayanan sosial seperti milik pemerintah daerah itu, kabupaten kota dan provinsi. Tapi yang jelas sebenarnya ya, saya masih ingin melihat ada solusi yang bisa ditawarkan. Bagaimana kalau persoalan lansia ini masuk kurikulum aja gitu? Masuk kurikulum? Iya, mulai sekolah dasar lah bila perlu. Apa yang ditekankan? Ditekankan lebih kepada menghormati saja atau? Mungkin grade-nya berbeda ya. Kalau sekolah dasar yang kita tekankan apa? Menanamkan nilai-nilai kasih sayang seperti dikatakan Pak Jumadi tadi. Kemudian sampai ke perguruan tinggi. Atau lebih antisipatif seperti yang dikatakan Pak Bagus tadi, yaitu lebih digarap secara psikologis. Iya, betul itu Mbak Rini. Saya sudah lama Pak Jumadi itu sama-sama di BK3. Jadi saya ini sebenarnya mendambakan bagaimana orang-orang muda, mahasiswa itu ikut sebagai relawan kami. Tapi nampaknya nggak laku, Pak. Jadi kami justru ingin nanti JTV ya. Biasanya kalau TV ikut kan anak-anak muda itu bisanya rame-rame. Jadi saya pikir teman-teman yang di televisi juga bisa punya andil yang besar untuk membuat anak-anak muda itu tertarik. Ini selama ini terus saja. Saya pun sudah lansia, Mbak. Ya. Saya lansia, jadi contoh lansia produktif itu adalah saya, kira-kira gitu ya. Tapi suatu saat pasti akan semakin tua, semakin tidak berdaya. Iya, betul. 10 tahun lagi apakah Cuk Sugiyadi seperti ini? Pasti tidak kan? Nah, ini saya pernah meninjau Cina, Mbak ya, nih. Jadi tanggung jawab terhadap lansia adalah pada wali kota dan bupati. Jadi saya meninjau ada sebuah kompleks itu ya. Mulai dari lansia yang produktif, yang masih produktif yang di Panti Werda seperti punya Pak Puji juga, sampai rumah sakit lansia dalam satu kompleks. Bayangkan, sampai yang masih bisa produktif, masih bisa ngajar, masih bisa membantu anak-anak kecil-kecil untuk belajar melukis, latihan silat, sampai kepada yang sudah hanya di bed harus dirawat. Itu ada dalam satu kompleks. Inilah, jadi Cina lebih konsekuen. Mereka mengatakan bahwa mereka budaya mereka adalah menghormati leluhur. Itu betul-betul ilmu implementatif gitu, diamalkan.
Baik, Kita kan hanya diomongkan. Hanya diomongkan. Yang mengerikan kalau itu para pejabat tingginya juga ikut hanya mengomongkan, itu yang repot nanti. Pak Puji silakan Pak Puji. Jadi memang kalau lansia yang masih potensi, memang di panti tidak mengalami kesulitan dan itu tidak ada hambatan. Kita tidak mengadakan bimbingan, baik bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, yang diharapkan setelah mereka nanti selesai atau mungkin sudah tidak kerasan, dia memiliki keterampilan tadi. Ini yang potensi. Nah, ini yang banyak dibicarakan. Ini kan yang sudah lemah, yang seperti dikatakan Pak Ju tadi. Dan setiap orang pasti akan masuk ke lemah. Ya, terus siapa yang rawat? Tidak bisa bertahan. Banyak kabupaten kota, kepala dinas kabupaten kota ini kalau mengirim ke panti itu biasanya yang sudah ngebrok. Padahal kami punya syarat ketentuan yang berlaku. Ketentuannya apa? Tidak boleh yang lemah itu tadi? Ya, artinya umur 60 tahun, kemudian sehat jasmani rohani, tidak mempunyai penyakit dan bla bla bla. Tapi nyatanya, yang seperti dikatakan profesor, mindset itu memang harus berubah. Mindset memang Siapa yang akan mengurus lansia yang terlantar, ngebrok, wis terlantar, ngebrok, agak 99 lagi. Jadi psikotik. ada old people hospital di Cina tadi. Nah inilah. Baik, kenapa kalau kita masih harus sebatas mengomongkan saja? Mari ini saatnya berubah. Nanti kita akan mengubah membicarakan tentang mindset yang memang harus berubah. Usai pariwara, Anda tetap kami libatkan. Silakan setelah jeda berikut ini. Tatap matamu kian menggoda, dekap hatiku kaulah yang pertama. Sungguh ku tak kuasa padamu, oh kekasih, dan tetaplah kau selalu di hatiku. Kan jaga cinta ini dan menghiasi cinta di hati. Genggam tanganku dan tetaplah di pelukku, hanya kaulah yang ku mau. Arungi hari bersamaku, kan menjagamu, kan ku hiasi hatimu. Hanya kaulah cintaku, karena ku benar-benar sayang kau. Genggam tanganku dan tetaplah di pelukku, hanya kaulah yang ku mau. Arungi hari bersamaku, kan menjagamu, kan ku hiasi hatimu. O2J hanya di JTV. Dipersembahkan oleh Jupiter Set baru, yang lain semakin jelas ketinggalan. Lihatlah kawan, bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, mesraku semesta mendukung. Lihatlah kawan, bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, mesraku semesta mendukung. Yeah, lihatlah kawan, bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, mesraku semesta mendukung. Masih bicara tentang pelayanan khusus lansia di Jawa Timur pemirsa, dan dua line telepon saya ingatkan lagi ya, di 031 829 2111 atau 829 4111. Seperti yang tertera di layar kaca itulah yang bisa Anda gunakan untuk memberikan masukan Anda, saran Anda, kritikan Anda. Sudah ada penelpon tampaknya. Selamat malam. Selamat malam. Bapak dengan Bapak siapa di mana Pak? Saya Pak Alex Surabaya. Oke, silakan Pak. Pak Alex Surabaya.
Selamat malam Bapak narasumber, khususnya Pak Cuk yang saya kenal baik. Begini, saya lihat permasalahan lansia ini sangat kompleks sekali. Di sisi lain, ini tanggung jawab pemerintah, tapi dana pemerintah saya lebih